Ibu anggota Majelis Taklim Baitul Quran Siratal Mustaqim, jalan menuju istiqomah untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Kalau kita merenung sejenak bahwa sesungguhnya hidup kita ini amat cepat. Secepat perjalanan kita di sebuah jalan tol yang terus bergerak tanpa balik kembali ke belakang. Berarti kalau kita sudah melangkahkan ke depan, maka tidak ada penyesalan apa yang ada di belakang kita. Tapi apa yang ada di belakang kita, ini akan menjadi catatan untuk dapat kita ambil pelajaran. Maka melalui bahasan ini adalah berlomba-lomba dan menganjurkan kebaikan dan mengerjakannya dengan tiada ragu-ragu. Berarti melangkahkan kaki ini ke depan, menatap masa depan, bagaimana masa depan kita ini masa depan yang selamat dan diselamatkan oleh Allah. Karena bagaimanapun juga kehidupan kita akan ada 3 dimensi, dimensi masa lalu, dimensi saat ini, dan dimensi yang akan datang. Yang kita alami adalah dimensi sekarang. Tapi apa yang kita alami sekarang terikat erat dengan apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Kehidupan yang kita jalani saat ini ada hubungannya dengan masa lalu. Dan apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi catatan langkah kita ke depan. Karena itulah kalau kita ingin hidup selamat di masa yang akan datang, maka tentu kita perlu untuk lebih eling kepada Allah dan waspada dengan apapun yang kita lakukan. Karena itulah berkaitan dengan ini Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dan surah Al-Ma'idah. Di sana Allah disebutkan di 2 tempat, Al-Baqarah 148 dan Al-Ma'idah 51 dengan kalimat fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Berbicara tentang kebaikan, kita boleh iri. Kalau ada orang berbuat baik, kita harus iri. Wajib iri. Kenapa? Iri untuk ingin meniru kebaikannya. Tapi urusan dunia, urusan harta, jangan lihat orang yang ada di atas, tapi lihatlah orang yang ada di bawah. Kenapa? Agar kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Berbicara tentang berlomba dalam melakukan kebaikan, maka Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian ila maghfiratin, menuju pengampunan min rabbikum, dari Tuhan kamu semua, wa jannatin, dan surga, arduha, yang lebarnya surga itu as-samawatu, selebar langit, wal ardu, dan selebar bumi. Uiddat lil muttaqin. Uiddat, disediakan surga itu lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah imtisalu awamirillah. Orang-orang yang bersegera untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, wajatinabu an nawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlomba bersegera menuju ampunan Allah, menuju pengampunan Allah. Artinya apa? Bahwa kita ini bukanlah malaikat yang terbebas dari berbuat salah, bukanlah malaikat. Malaikat itu selalu baik, karena malaikat tidak dikasih nafsu oleh Allah. Malaikat hanya punya akal dan kemauan.
Sehingga akal dan kemauan itu sudah disetting, sudah ditata, hanya patuh taat kepada Allah. Makanya kalau ada malaikat pencatat amal, maka kita tidak bisa berpaling sedikit pun dari malaikat pencatat amal itu. Inna nahnu aqrabu min hablil warid. Sungguhnya kami lebih dekat daripada urat leher. Kenapa pakai nahnu? Karena di situ Allah melibatkan kiraman katibin. Siapakah kiraman katibin? Itu adalah dua malaikat yang mencatat amal kita. Siapakah dia? Di kanan kita ada malaikat rokib mencatat amal kebaikan kita. Di kiri kita ada malaikat atid yang mencatat amal keburukan. Kiraman katibin. Dua malaikat ini selalu menyertai kita kemanapun. Nah, karena itulah berkaitan dengan itu semua tidak bisa mengelak dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah sadar bahwa kita bukanlah malaikat, karena malaikat itu selalu patuh, tapi kita juga yakin bahwa kita bukan iblis. Iblis itu yang ada adalah nafsunya yang paling besar, akalnya di nomor 2 kan, sehingga dia memperturutkan apa yang dimaui. Hingga iblis itu ditakdirkan Allah menjadi penghuni neraka. Dan atas itu semua, iblis berkeinginan untuk menggelincirkan anak turun Nabi Adam alaihissalam sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, iblis ingin menggelincirkan manusia yang merupakan anak cucu Nabi Adam sebanyak-banyaknya. Maka itulah yang kemudian ketika kita sadar bukan malaikat, tapi kita juga yakin bahwa kita ini bukan iblis, maka tetap wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian menuju pengampunan. Berarti ketika kita berbuat salah, segeralah bertaubat. Ketika kita berbuat dosa, segeralah bertaubat. Karena ketika kita berbuat salah, tidak menyadari kesalahan kita, berarti iblis di dalam dada kita. Nah, karena disitulah ketika kita sudah bersegera menuju ampunan Allah, maka Allah akan menyediakan buat orang yang patuh dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah yang kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, badiru. Apa itu badiru? Bersegeralah kalian. Cepet sira kabeh bil a'mali, kelawan amal, kelawan piro-piro amal as-sholihat kang bagus, yang baik. Badiru bil amali sholihat, bersegeralah kalian dengan amal sholih, fasatakunu, maka akan ada, maka akan datang, maka akan terjadi apa? Fitanun, beberapa fitnah, kakito'il lail, kaya dening potongane wengi, al-muzlim kang peteng dedet. Bahwa fitnah itu akan datang bersegera bagaikan gelap malam gulita yang amat pekat. Jadi hati-hatilah. Kalau kita sudah dikasih hidayah oleh Allah, kalau kita sudah dikasih pemahaman oleh Allah, dengan pemahaman kebaikan itu tidak segera kita laksanakan, hati-hatilah. Itu nanti akan menjadi fitnah, dan datangnya fitnah itu bagaikan gelap malam yang sangat gulita. Apa fitnah yang terjadi? Yusbihur rajulu, paginya seorang laki-laki mukminan beriman, wayumsi kafiran, sorenya bisa kafir. Wayumsi mukminan, sore beriman, wayusbihu kafiran, pagi bisa juga ingkar. Sehingga dalam ungkapan Jawa, esok sore gak podo,
esok dele sore tempe. Jadi esok dele sore tempe. Ya. Begitu tempe dibiarkan jadi tempe busuk. Dan yang paling perlu kita waspadai adalah yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya. Dia yabi'u menjual dinahu agamanya bi'arudin dengan harga takaran minat dunia dari keuntungan dunia. Jadi mudah sekali menjual beli agama dengan ukuran-ukuran keduniaan. Inilah yang kemudian sering fatwa-fatwa itu dipermainkan dengan ukuran-ukuran dunia. Ketentuan-ketentuan hukum sering dipermainkan dengan ukuran-ukuran keduniaan. Jikalau kemudian sebuah kebenaran memperturutkan hawa nafsu itu dengan ukuran dunia, maka bisa berubah-ubah. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa juga pagi beriman, sore kafir, pagi beriman. Karena itulah di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa an abi sarwa'ah bikasrin sin, sehingga dibaca sirwa'ah, wa an abi sirwa'ah, wa abi sirwa'ah bikasrin sin al-muhmalah, yang diabaikan wafat iha dan difathahkan, yaitu siapa? Uqbah ibnul Haris, Uqbah anaknya Pak Haris radhiyallahu an qala sholaitu salat sapa ingsun waro'an nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Madinah, di Madinah, al asra, salat apa? Salat asar. Fasallama mongko salam sapa Nabi, tsumma qama mongko kari-kari ngadeg sapa Nabi musri'an dengan cepat. Fatakhatta melangkah riqaban nas ing gulune menungso ila ba'di hujari nisa'ihi, untuk menuju kemana? Menuju sebagian dari kamar istrinya. Jadi satu ketika Utbah bin Haris ini sholat asar bersama Rasulullah di Madinah. Begitu salam, Nabi langsung berdiri dengan cepat melewati barisan dari sahabat. Untuk kemana? Ke kamar salah satu istri beliau. Fafazi'an nasu min syur'atihi, maka menjadi apa ya? Menjadi heran, menjadi gelisah. Kenapa ya? Nabi kok cepet-cepet ke kamar? Tidak seberapa lama kemudian fakharaja, keluarlah Nabi alaihim kepada sahabat. Faro'a, dan Nabi tahu bahwa annahum, bahwa sahabat-sahabat qad ajibu, sudah gelisah. Sungguh setelah gelisah min syur'ati, dari cepat-cepatnya Rasulullah. Sebelum kegelisahan itu membuncah, sekali lagi, sebelum kegelisahan sahabat itu membuncah, dzakar faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakartu eling sapa ingsun syai'an ing suwi-wiji mim tibarin, saking napa tibrin niku? Saking sepotong emas. Jadi aku ingat sepotong emas yang aku miliki. Jadi begitu sholat, Nabi itu ingat dia punya sepotong emas. Bakarih itu ayah bisani, dan aku takut manakala sepotong emas itu menghalangi aku untuk masuk surga. Bayangkan, Rasulullah punya sepotong emas, kemudian dengan segeranya ini membuncah di dalam diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa umur beliau tidak lama lagi. Inilah yang menjadi catatan buat kita.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, jadikanlah aku miskin, meninggal dalam kondisi miskin, dan kumpul dengan orang-orang miskin. Apa ibaratnya? Ibarat kita masuk supermarket, bisa menikmati isi supermarket itu, kemudian kalau masuk supermarket tidak bawa apa-apa, keluarnya kira-kira pemeriksaannya lama enggak? Beda dengan bawa satu tas uang ya, bawa satu tas uang, masuk supermarket, setiap yang dilihat dibeli, setiap yang dilihat dibeli, sampai bertroli-troli. Bandingkan dengan orang yang tidak bawa uang, tapi menikmatinya, dan tidak beli apa-apa, kira-kira yang paling cepat meninggalkan kasirnya supermarket itu yang tidak bawa uang atau yang bawa uang banyak? Nah, sama. Inilah yang menjadi rahasia. Kenapa saat Rasulullah sholat asar, beliau langsung berdiri dan berjalan cepat melewati barisan sahabat dan membuat sahabat itu adalah gelisah. Gelisah. Maka fa'amartu bikismatihi, aku perintahkan untuk membagikan itu. Syai'am min tibrin itu adalah gambaran. Syai'an min tibrin, sesuatu dari emas itu adalah gambaran. Maka sesungguhnya harta benda itu kadang-kadang bisa menjadi fitnah. Apalagi kalau kemudian ahli warisnya tidak amanah. Ada yang kakak beradik bertengkar, saudara dengan saudara bertengkar, gara-gara urusan warisan. Dan itu akan menjadi fitnah yang luar biasa. Makanya banyak cara orang tua supaya anak-anaknya itu tidak apa ya, tidak bertengkar ya. Ketika sepeninggalnya, ada yang langsung sebelum meninggal itu harta yang dimiliki sudah dihibahkan. Le, kamu yang bagian sana le ya, ini suratnya. Kamu yang sana nduk ya, ini suratnya. Yang ini dipakai yang ini suratnya. Sepeninggal saya jangan berebut itu. Genten sing ngalah, ora usah mentang. Makanya survei membuktikan orang yang serakah dengan harta warisan, coba jangan lihat. Bukan hanya tidak barokah, hidupnya penuh dengan gelisah. Bagi orang tua, kita bagi hidup atau kita tinggalkan. Ya, supaya mereka tidak bertengkar, kita bagi masih hidup. Sama contoh mertua saya ya. Mertua saya itu seluruh anaknya dikasih pemahaman bahwa Abah ini tidak akan meninggalkan apa-apa, tapi Abah ini selalu mendoakan mudah-mudahan anak-anak bisa mencari rizki dan bekerja secara halal. Yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, yang ini untuk ini. Habis sudah, meninggal sudah, tinggal perhiasan ibu mertua. Ibu mertua pun begitu. Sebelum meninggal, iki aku urip, wekku. Lek aku mati, ojo rebutan. Iki jagani iki jagani iki jagani iki. Liane terserah, tapi ojo sampai tukaran. Nah, itu saya tiru. Anak-anak sejak kecil tak bilangi, anak-anakku sayang, rumah ini Abi hibahkan buat anaknya Abi yang mau menemani Abi atau Mama sampai meninggal. Yang lain tak antarkan untuk bisa cari uang sendiri. Tak doakan mudah-mudahan barokah. Yang sana silahkan dibagi bagian yang ini atau yang ini. Tapi dengan satu catatan, ojo sampai tukaran rebutan warisan. Apanya? Ya gak apa-apa. Ya dibuat kayak apartemen begitu. Karena apa? Anak yang solih itu sebetulnya ya
Anak yang solih itu sebetulnya ya mau mengambil porsinya untuk birrul walidain. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa birrul walidain, berbakti sama orang tua itu sama dengan mengambil pintu surga yang paling lebar. Bahkan jikalau engkau ingin ambil pintu surga yang paling lebar, baktilah kepada orang tua. Jikalau tidak mau, tinggalkan. Pilihannya hanya itu. Kalau kepingin masuk surga paling lebar, baktilah sama orang tua. Jikalau tidak mau, tinggalkan. Nah, inilah yang kemudian dalam riwayat yang lain, saya tadi meninggalkan sepotong emas, maka saya khawatir kalau sampai malam di tempat saya. Jadi Rasulullah meninggalkan sepotong emas, khawatir kalau itu sampai malam. Kenapa? Iya, kalau usia sampai malam. Kalau kemudian sebelum malam sudah meninggal, kemudian itu akan jadi fitnah. Demikian contoh Rasulullah SAW. Seseorang harus memikirkan apakah akan memperlambat masuknya ke dalam surga atau tidak. Maka ketika menghadapi hisab kekayaan yang ada padanya. Dan ini kadang-kadang inilah yang kemudian menjadi renungan ya. Kenapa ya? Sekedar untuk mencari kesenangan, tapi kemudian menggunting dalam lipatan. Mengail di air keruh, memfitnah satu, memfitnah sini, suap sana, suap sini. Padahal ketika harta itu bertumpuk, penuh dengan kotoran, maka ini akan mempertanggungjawabannya susah. Memperjualbelikan jabatan dengan alasan ada mahar. Inilah yang kemudian menjadi renungan kita. Bahwa sesungguhnya ketika kita meninggal dunia ini tidak bawa apa-apa. Inilah yang menjadi rumus ya. Kenapa? Ketika kita lahir itu, kenapa? Ketika bayi lahir itu menggenggam itu. Seakan-akan dunia ini, tapi begitu meninggal, blegar. Artinya apa? Begitu meninggal, semuanya lepas. Tiada. Bahkan andaikan jari kita melingkar, cincin emas, diambil enggak? Diambil. Jangankan cincin emas. Wong ini ada jilbab yang rodok bagus, diambil kok. Ada kaos rodok bagus, ini kaos 100 juta ini, diambil itu. Diganti dengan apa? Lembar kain kafan yang tidak bermerek dan tidak bercorak. Kainnya pun kain yang paling jelek. Enggak kemudian diambilkan kain kafan dari sutra yang paling mahal. Enggak. Kain kiloan itu kain kafan kita. Lepas semua. Yang kita bawa ya amal kita. Inilah yang kemudian An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, qala rajulun, bertanyalah seorang laki-laki li Nabi kepada Nabi, yauma Uhud, pada hari Uhud, pada hari saat Rasulullah berang Uhud itu, ara'aita in kutiltu fa aina ana. Maka seorang laki-laki atau sahabat tadi bertanya, ara'aita ya Rasul, bagaimana pendapatmu ya Rasul, in kutiltu, jika aku terbunuh dalam perang ini, fa aina ana, di manakah saya? Di manakah saya? Maka Rasulullah menjawab, qala fil jannah, kamu akan ada di dalam surga. Spontan fa'al kota marot, kemudian spontan dia masih makan kurma itu. Sahabat ini sambil makan kurma. Ya Rasul, bagaimana? Apa pendapatmu? Andaikan di perang ini saya terbunuh, jawabannya Rasul, di surga, maka kurma itu fa'alqa, dibuanglah kurma-kurma itu, kun fiyatihi, yang ada di tangannya. Sumakotala, kemudian dia berperang dengan giginya, hatta kutila, hingga dia terbunuh. Di dalam satu riwayat, dia tidak ingin bahwa
kurma itu menghalangi dia masuk surga. Nah, ini kadang-kadang diterjemahkan yang tidak buat orang-orang yang radikal itu. Bahwa dia akan menjadi pengantin surga dengan melakukan bom bunuh diri. Padahal perang di zaman Rasulullah adalah perang untuk membela hak. Perangnya Rasulullah itu tidak pernah menyerang. Tidak pernah menyakiti perangnya Rasulullah. Sepanjang sejarah perang Rasulullah, Rasulullah itu diserang. Sekali lagi, sepanjang sejarah perang di zaman Rasulullah, itu Rasulullah posisinya diserang. Sehingga posisi Rasulullah bersama sahabat itu adalah membela diri. Ketika mereka menyerah, sudah selesai. Tidak akan diteruskan. Bahkan Rasulullah memerintahkan anak-anak, perempuan, dan orang tua dilindungi. Dan ketika mereka sudah menyerah, maka itu dalam jaminan Rasulullah SAW. Mulia betul konsep perang Rasulullah. Tapi sekarang itu dengan alasan tersenyum, ditunggu oleh surga, bawa bom, membunuh diri. Bidadari surga. Iya, bidadari dari Hong Kong. Iya, 44. Saking pinter sehingga tidak bisa menggunakan akalnya. Ya, itu karena agamanya instan. Belajar agamanya instan. Jadi, dan disinilah kemudian ada satu rahasia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai Abu Hurairah. Qala, berkatalah Abu Hurairah, ja'a, datanglah rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayus sadaqati a'dhamu ajran. Sedekah manakah ayus sadaqah? Sedekah manakah a'dhamu ajran, yang lebih besar pahalanya? Rasulullah menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Apa itu? Anta saddaqa, bersedekahlah, wa anta sahihun, sementara engkau dalam posisi sehat. Syahihun, dan amat sayang pada harta itu. Tahsyal faqra, sementara kepada harta yang masih takut, wa ta'mulul ghina, dan mengharap kekayaan. Jadi sedekah yang paling mulia itu adalah sedekah yang saat kita masih sehat, segar, bugar, dan kita sangat menyayangi harta itu, sementara posisi kita masih takut miskin, dan selalu mengejar harta. Itulah sedekah yang paling utama. Bukan sedekah yang besok sudah meninggal dunia, yang sudah sakit-sakitan. Karena itu, walatum hilu, janganlah engkau tunda hatta idza balagatil hulkum, hingga nyawa atau ruh itu sudah di hulkum, di kerongkongan. Berbicara tentang sedekah, jangan nunda sampai nyawa itu di kerongkongan. Kalau masih ingat kisah Fir'aun? Fir'aun itu ketika di Laut Kulzum atau Laut Merah, dia sudah mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Musa rasulullah. Tiada Tuhan
yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Musa adalah Rasulullah. Tapi itu sudah terlambat karena nyawanya sudah dihulkum, di kerongkongan, sehingga yang terucap asyhadu alla ilaha. Karena mau illallah sudah disumpel sama malaikat maut, sehingga yang dibaca adalah asyhadu alla ilaha. Saya bersaksi tidak ada Tuhan sama sekali. Loh, kalau kemudian taubatnya itu sudah dihulkum, udah telat. Kul tali fulan kada, wali fulan kada, wakan lefun kada. Apa maksudnya adalah untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, pada waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Jadi kalau sudah mendekati ajal, sakaratul maut, itu sudah tidak ada gunanya, karena ketika sakaratul maut, harta kekayaan itu sudah ada. Apa itu? Sudah dimiliki oleh ahli warisnya masing-masing. Sudah dimiliki ahli warisnya masing-masing. Dan itu yang akan kita bawa. Makanya kemarin saya ya agak wasiat juga. Nah, ini nanti kalau ke depan, kalau begini-begini, jadikan begini-begini ya. Agar api ketika sudah meninggal dunia masih mengalir di situ. Wasiat yang terbaik adalah wasiat untuk kebaikan buat anak-anak. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, An Asin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhudin. Akhadha ngambil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saifan di pedang, mengambil pedang. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang pada saat perang Uhud. Faqala, maka berkatalah Rasulullah, mayyakhudhu minni hadza, siapa yang akan mengambil ini? Ini pedang maksudnya. Fabasatu aydiyahum, maka mengulurkan tangan-tangan mereka, kulul insan minhum, seluruh sahabat. Yaqulu, sambil berkata, ana. Jadi Rasulullah, siapa yang mau ngambil pedang ini? Seluruh sahabat itu menjawab, saya. Gitu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, famay ya'khudhuhu bihaqqihi, famay ya'khudhu, maka barang siapa yang mengambil pedang ini bihaqqihi, dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang mengambil pedang ini dengan penuh tanggung jawab? Fa'ahjamal qaum, maka terdiamlah sahabat-sahabat ketika itu. Faqala Abu Dujajah, maka berkatalah Abu Dujajah, faqala Abu Dujana, maka berkatalah Abu Dujana radhiyallahu an, ana akhudh bihaqqi, saya yang akan mengambilnya dengan penuh tanggung jawab. Ana akhudhuhu, saya yang akan mengambilnya dengan penuh tanggung jawab. Fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin, dan akan aku ambil, aku pergunakan untuk memenggal leher orang-orang yang musyrik. Dan di dalam riwayat yang lain, wa an Zubair bin Adi, dari sahabat Zubair bin Adi, qala, berkata Zubair bin Adi, ataina Anas bin Malik, saya datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, fasyakauna ilaihi manalqa, fasyakauna, kami mengeluh, ilaihi kepadanya, manalqa, terhadap apa yang kami alami, minal hujaj, dari kekejaman al-hajaj,
Maka Anas bin Malik itu berkata, isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbahum. Apa maknanya? Fa innahu la ya'ti, fa innahu, karena sesungguhnya la ya'ti, tidak akan datang zaman-zaman illa walladzi ba'dahu, kecuali pada orang-orang sesudahnya syarrun, lebih buruk. Jadi kamu menderita seperti ini, tidak usah mengeluh. Nanti kamu akan datang sesudahmu lebih buruk daripada itu. Gitu. Makin lama makin rusak, makin lama makin jelek. Hatta talqau rabbum, hingga engkau akan menghadap Tuhan, hingga mereka akan menghadap Tuhan mereka. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar ini dari Nabi. Berarti hadis ini adalah dari Nabi, tapi diceritakan ulang oleh Anas bin Malik. Saya mendengar itu dari Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dari Abu Hurairah. Perawi ini yang terakhir adalah Imam Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Badiru, maka bersegeralah kalian semua, bil a'mali, dengan amal-amal sab'an yang 7. Hal tantadiru, apakah kamu semua menunggunya, kecuali akan datang fakron munsian. Siapakah fakron munsian? Orang miskin yang melupakan kita dari kewajibannya. Jadi wes kere sombong. Wes kere sombong. Kere gembede. Jadi orang, apakah kita akan nunggu datanya 7 perkara itu? Akan datang orang miskin tapi pengkoh, miskin tapi berlagak. Auginan mudgian, apa itu ginan? Kekayaan yang menimbulkan rasa congkak, lagi melampaui batas, sehingga datang orang kaya tapi digunakan untuk membiayai berbagai macam keburukan-keburukan dengan kecongkaan itu, untuk berhura-hura, untuk semakin menumbuh suburkan kerusakan di muka bumi ini. Au maradhan mufsidan, atau nunggu penyakit yang sudah merusak, sudah menggerogoti kita. Au haroman mumfidan, atau nunggu tua tapi pikun, tambah tua, tambah tua, tambah pikun, tambah loyo. Makanya kalau bisa Bu ya, jangan berdoa minta umur panjang. Tapi mintalah umur yang barokah. Apa itu barokah? Bertambahnya birron wa khairan. Kebajikan dan kebaikan. Bertambahnya sakinah wa sa'adah. Ketenangan dan kebahagiaan. Buat apa usia panjang tapi pikun? Mbah, leh, aku njuk mangan deh. Lah sing mangan niku wau sinten, Mbah? Wong durung kok kei ngono kok. Atau panjang tapi gak iso opo-opo. Kembang amben naudzubillah min. Kalau memang dikira sudah cukup, bekalnya sudah cukup, biarlah Allah mempercepat. Karena umur yang panjang yang tidak bisa berbuat apa-apa itu fitnahnya banyak. Karena sudah ada ketentuannya, yang katanya tidak bisa mundur dan tidak masuk. Untuk umur itu fleksibel, Bu. Umur itu fleksibel. Makanya kalau minta kepada Allah, dikasih panjang tidak apa-apa, tapi tetap sehat. Makanya ada doa gini, tapi kadang-kadang redaksinya saya ubah.
Allahumma tawil umurona wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribana wa anisyari ba'idana. Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umur kami, wa tsabbit imanana, mantapkanlah iman kami, wa ahsin a'malana, perbaguskanlah amal kami, wa wasi'a arzaqona, lapangkanlah, luaskanlah rizki kami, wa ilal khairi qaribana, untuk seluruh kebaikan dekatkanlah, wa anisyari ba'idana, dan seluruh keburukan jauhkanlah. Maka Allahumma tawil umurana itu diganti Allahumma barik umurona. Umurona pakai ain ya, bukan alif ya. Umurona. Kalau umur itu ain, kalau alif itu perkara. Allahumma tawil umurana, ya Allah banyakkanlah urusan saya, ruwet-ruwetan saya. Jangan umurana ya, ain, ya umrin, wa umri, bukan alif loh ya. Kalau alif masalah ya, kalau alif itu masalah berarti ya Allah tambahlah masalah saya. Ain. Iya, beda. Kalau antara ain dan alif, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kalau alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan yang penuh dengan penyakit. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dibaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan kepedeng yang berjalan miring. Makanya tahsin itu penting. Dan majelis taklim ini jadi penting. Sesuai dengan itu. Baitul Quran siratal mustaqim. Ini berarti urusan kebaikan jangan nunggu sore. Mumpung masih pagi begini. Apalagi sudah tidak ada yang ditunggu. Kecuali nunggu ajal. Tetapi Pak Ustadz, meskipun kita menunggu ajal, kalau kan istilah berusaha sesuai dengan ininya ya. Iya. Karena anak jauh tuh, ada sakitnya, ada ininya, Iya. itu. Ya. Dihabis-habisin gitu. Ya. Ya, memang pesan Allah di dalam Al-Qur'an apa itu istilahnya itu jangan engkau meletakkan kedua tanganmu itu ila unukik. Ila unukik itu ditaruh di leher gini. Walatab sutha, tapi jangan juga dilempar semua. Khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara itu adalah di tengah. Berarti di satu sisi saving memang ada, tapi ojotnya keceketan banget. Oh, ya enggak juga. Tapi berbicara tentang rizki itu seperti air loh Bu ya. Tinggal kita kepingin rizki itu seger, air itu seger atau banger. Pilihannya seger atau banger. Ada dua air. Air yang di dalam keran dari sumbernya. Sumbernya siapa? Allah yang maha memberikan rizki. Mengalir begitu. Dari sumbernya langsung mengalir. Jadi berpindah tangan. Habis dapat uang begini. Bi, bayar ini Bi. Ini. Bi, ini. Tapi paling tidak ada yang dilewatkan. Tapi ada langsung di comberan itu. Lama-lama udan-kodanan, panas-kepanasan, tambah airnya banget. Ini gambaran orang yang menahan hartanya sedemikian rupa, menumpuk-numpuk hartanya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka ada kata alhaakumut takatsur.
hatta zurtumul maqam. Itu adalah sindiran buat orang-orang yang mengumpulkan harta yang tidak pernah disalurkan. Nah, inilah artinya au haroman mumfidan, atau nunggu tua pikun atau lemah, au mautan muhjizan, atau mati yang menghabisi. Mati yang menghabisi itu mati yang sia-sia. Yang paling berat awid dajjal, atau menunggu datangnya dajjal. Kalau menunggu datangnya dajjal ini penuh dengan tipuan-tipuan. Iya. Maka fasyarru ghaibin yung tadharu awisa'ah fasadu adha wa amar. Apa maknanya? Bahwa fasyarru seburuk-buruknya ghaibin yang dinantikan, seburuk-buruknya yang dinantikan, seburuk-buruknya ghaibin, seburuk-buruknya dari sesuatu yang dinantikan adalah menunggu hari kiamat. Awisa'ah wa sa'atu adha wa amar. Dan kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kemudian inilah yang kemudian bahwasanya ada pelajaran yang Rasulullah sampaikan, ini juga tetap dari Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda yauma Khaibar, pada saat perang Khaibar, la u'tiyanna hadirayata rajulan, akan aku berikan bendera ini pada seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulullah, yaftahullahu yadai, yang Allah membukakan tangannya, yang Allah akan meletakkan kemenangan. Yaftahullah, Allah akan meletakkan kemenangan atas tangannya itu. Qala Umar radhiyallahu an, maka Umar radhiyallahu an berkata, ma ahbabtul imara illa yauma idzin. Saya tidak pernah ingin memegang pimpinan illa yauma idzin, kecuali hari itu. Jadi ini disampaikan oleh Rasulullah. Umar itu tidak pernah menginginkan apapun, termasuk ketika Umar itu dipilih untuk menggantikan Abu Bakar. Beliau itu menangis karena amanat yang diemban banyak, dan Umar itu tidak pernah meminta, kecuali saat Rasulullah itu menawarkan untuk memegang bendera, karena dengan bendera itu dari tangannya akan diperoleh kemenangan. Fatasyawartu lahu roja'an an ud'alaha. Karena saat itu fatasyawartu, aku ingin memegang, saya menunjukkan diri. Jadi Umar itu fatasyawartu, aku menunjukkan diriku. Roja'a, keinginan, an ud'alaha. Untuk apa? Ingin dipanggil oleh Rasulullah untuk memegang bendera itu. Qala amshi wala taltafit hatta yaftahullah alaika. Mendadak Rasulullah memanggil. Dan saat itu yang terjadi malah fasyoroha. Mendadak Nabi memanggil. Fasyaro, mendadak saat itu fasyaro Aliun syai'an. Mendadak memanggil Ali untuk memegang itu, tsumawaqafa walam yaltafit fasyaraha. Dan memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamada uqatil alanas, saat Ali diberikan bendera itu, atas dasar apa saya memerangi mereka gitu. Atas dasar apa saya memerangi
orang-orang itu gitu. Qala Rasulullah menjawab, qatilhum, perangilah mereka hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangilah mereka sampai mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu, jika mereka melakukan hal ini, faqad mana'u minka, maka berhentilah memerangi mereka. Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha wa hisabuhum, maka darah dan harta mereka itu urusan hisabnya adalah urusan Allah. Jadi harta dan darah mereka itu dilindungi dengan hak-haknya, bihaqqiha wa hisabahum, dan biarlah Allah yang memperhitungkan mereka. Dan inilah yang kemudian menjadi pilihan buat kita semua. Dan ternyata di jelang ajal Rasulullah SAW itu banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dalam setiap saat selalu mengingat-ingat dengan apa yang dilakukannya. Dan inilah yang mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran ini dengan harapan mudah-mudahan kapanpun kehidupan ini berakhir, maka akhir kehidupan itu tetap terjamin dengan keselamatan fit dunya hatal akhirah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan.